Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello brothers. Mulai saat ini panggilan kalian adalah brothers. Oke, selamat datang di Brother Talk, your mate in learning technology. Jadi Banu sebagai bisnis eksekutif yang ada di Brother Interaktif, hari ini nggak sendirian nih. Hari ini ditemani oleh salah satu manajer yang pastinya manajer dari bisnis eksekutif itu sendiri ya, Business Development Manager yang bernama Abdul Jabar. Oke, jadi halo. mau perkenalkan diri silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Jabar, temannya Banu. Kita berteman. Temannya Banu. Jadi di Badan Interaktif diamanakan sebagai bisnis manager yang bertugas untuk membantu pengembangan bisnis di Badan itu sendiri seperti itu. Jadi di sini salah satu kegiatannya ya ini bikin kegiatan-kegiatan macam ini nih. Jadi saya temenin Mas Banu aja sebenarnya di sini. Saya juga ditemenin sama Mas Jabar. Buat brothers semuanya, jadi kita hari ini mau ngapain sih? Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai sebetulnya brothers. Kita pengen ngomongin tentang sales and marketing sesuai dengan posisi kita masing-masing nih. Nah, yang pastinya kita sudah berpengalaman di bidang sales and marketing. Kita pengen sharing nih. Sebetulnya nggak sharing sih ya, tapi lebih kepada curhat. Curhat ya. Nggak punya sarana curhat soalnya ya. Betul, nggak punya sarana curhat nih. Kita kayaknya curhat banyak-banyak aja nih di sini ya. Oke, di Brother Talk ini kita pengen curhat tentang sales and marketing. Oke, buat brothers pastinya sudah sangat familiar tentang sales and marketing. Mungkin ada yang berpikir sales and marketing itu sama, tapi ada yang berpikir juga sales and marketing itu berbeda. Oke, seperti ayam dan telur ya, mana yang lebih dulu. Nah, ini kita pengen ngobrol-ngobrol lebih jauh ya tentang sales and marketing. Di sini perbedaannya seperti apa dan mungkin pengalaman kita masing-masing nih, brothers. Kira-kira tentang sales and marketing ini bakalan kita bahas sejauh apa? Oke, Jabar. Menurut lo gimana ya tentang sales and marketing? Apalagi dulu banyak banget nih mulai dari S1 sampai ke master ya gitu. Berapa banyak SKS tuh ya mempelajari tentang sales and marketing lebih detail pastinya gitu ya. Kira-kira gimana nih Jabar penjelasan singkatnya tentang sales and marketing membedakannya? Oke. Tentang marketing dan sales ini memang satu aktivitas yang kayaknya tuh kalau dipisah dua tuh jadi susah gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau kita ibaratkan kayak bola sebenarnya ya, ini simpelnya gini, kalau kita kayak bola, marketing itu adalah kita mau assist, kita mengumpan bola gitu kan, kita ngelempar nih dari sudut, kita tendangan lambung ke tengah, nah itu adalah aktivitas marketingnya tuh. Oke, aktivitas gitu. marketing. Iya, jadi kita mengassist bolanya, ketika bolanya diterima, nah itu dilanjutkan oleh teman-teman sales penjualan. Oke. Gitu. Jadi tapi kan kalau kita udah nerima bola kan teman-teman sales nggak langsung golin kan ya, pasti ada effortnya juga tuh. Dia butuh gocek ke kanan, gocek kiri dan seterusnya kan baru akhirnya bisa gol gitu. Jadi teman-teman di sales itu sendiri juga sebenarnya nggak langsung nerima dari marketing langsung gol, langsung deal gitu enggak gitu. Tapi tetap ada beberapa aktivitas penjualan yang penting step by stepnya harus dilakukan dan baru sampai akhirnya bisa jadi gol gitu. Jadi marketing itu ibaratnya pintu gerbangnya gitu ya. Kemudian dia memberikan bola umpannya kepada tim sales. Nah, tim salesnya ini yang kemudian berusaha agar bola yang dipegang itu gol masuk ke dalam gawang lawan gitu. Bisa deal gitu ibaratnya. Oke. Berarti gitu brothers. Sebetulnya tujuannya sama ya? Tujuannya sama-sama pengen dapat konversi ya, pengen dapat revenue. Banyak banget sebenarnya stigma orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang ada di marketing ataupun ada di sales itu nggak cocok kalau tipenya introvert. Cocoknya extrovert kayak Banu nih udah kelihatan nih, Banu tuh orangnya extrovert banget lah. Ambivert kayaknya. Nah, kalau saya tuh tipe-tipe yang sebenarnya nggak suka show off gitu ke depan orang, bahkan saya tuh saking introvertnya gitu ya, kadang kalau ketemu teman kenalan saya kenal dengan dia gitu, tapi karena saya nggak mau ngomong atau malas, saya ambil jalan puter. Ngindarin ya? Ngindarin biar nggak ketemu gitu. Saking introvert ya gitu, saking nggak pedenya ketemu sama orang, interaksi dengan orang. Itu introvert atau ada masalah? Bisa jadi kayaknya harus ngomong ya.
Nah, nah itu tuh. Jadi dulu tuh saya ngerasa justru karir di bidang marketing ataupun sales itu nggak cocok sama karakter saya. Yeah. Gitu. Justru pas S1 dulu ya saya ngambil SDM, saya tuh ngira bahwa saya tuh tepat banget di SDM. Karena SDM itu tugasnya ya di dalam internal perusahaan aja, yang nggak perlu harus show off kemana-mana, ketok-ketok pintu, jualan gitu kan. Kayak gitu. Mindsetnya gitu iya, ya. dulu tuh saya mikirin gitu. Ya. Ternyata tapi pas udah saya terjun langsung ya, saya bertahun-tahun ada di di bagian marketing perusahaan ataupun startup, saya ngerasa justru ternyata introvert extrovert itu nggak begitu berpengaruh gitu. Gitu. Kenapa? Karena memang pada dasarnya ya itu tuh menurut saya itu cuma mitos doang gitu. Toh saya ternyata sampai sekarang tuh masih nyaman banget gitu di bidang ini ya, di marketing ataupun di sales gitu. Karena memang justru ini salah satu hal yang mungkin banyak orang juga nggak aware juga nih kalau misalkan baru mau terjun dan ngerasa dirinya tuh nggak cocok buat jualan gitu. Ketika kita jadi orang introvert, kita itu jadi punya banyak waktu buat mendesain bagaimana nih caranya kita bisa ngobrol dengan orang dengan cara-cara yang tepat. Gitu. Jadi nggak asal ngomong-ngomong basa-basi panjang lebar tapi nggak ada intinya. Di planning dulu ya. Bener, kita bener-bener ketika kita mau ngomong ke orang lain, kita tuh udah kayak mempersiapkan diri dulu tuh. Gitu. Ibaratnya jadi kita udah punya perencanaan, grand design ya mau ngomong apa, terus pas udah ketemu sama klien sama target audiens kita ya udah kita jadi lebih terstruktur cara penyampaiannya. Itu yang menurut saya itu jadi nilai poin buat teman-teman introvert sebenarnya. Gimana caranya agar mereka itu bisa tetap jualan tapi dengan fun gitu. Karena ada beberapa karakter teman-teman introvert itu yang sebenarnya cocok banget buat jualan. Gitu ya. Iya, kayak tadi ya termasuk kayak misalkan punya waktu sendiri buat nge-planning ya, buat ngerencanain apa yang harus diomongin. Itu kan introvert banget yang kayak gitu. Kemudian gimana caranya agar ketika kita diskusi sama orang itu kita benar-benar menjadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Nah, ini tuh skill yang introvert banget tuh. Gitu, skill yang orang introvert yang paling ahli banget menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena kan kalau orang introvert tuh nggak suka banyak ngomong kan ya. Dia kan sukanya diam, dengerin segala macam kayak gitu. Dan ini skill yang mungkin juga banyak orang ngeremehkan juga. Karena menjadi pendengar yang baik itu penting banget agar agar kita tidak miskom nih. Kita benar-benar bisa nangkap kebutuhan klien, kebutuhan audiens kita dengan tepat. Gitu. Kalau kita ngomong mulu gitu ya, kita mengedepankan ego kita buat berbicara ya justru lawan bicara kita nanti bisa jadi ilfeel, jadi kayak ini sebenarnya yang butuh tuh gua apa lu sih gitu. Iya, benar-benar. Gitu. Justru dan banyak skill lain yang sebenarnya teman-teman introvert itu menurut saya itu cocok juga di marketing dan sales gitu. Salah satu kesalahan yang bikin orang akhirnya nganggap bahwa kayaknya jualan itu nggak di gua banget deh adalah karena mereka menganggap bahwa kalau jualan itu ya literally kita ketok pintu jualan barang gitu. Mindset lawas ya. Jadi kayak misalkan saya mau jual botol ke Banu gitu kan. Nah terus Ban ini botol harganya 50.000 mau beli nggak? Nah banyak orang ya terutama yang para introvert tadi gitu ya itu tuh mereka nggak suka kayak gitu, mereka nggak suka menawarkan sesuatu. Apalagi yang sifatnya udah langsung kayak jualan gitu ya. Nah padahal sebenarnya kan kalau kita mau jualan produk, kita mau marketingin produk, yang kita utamakan itu apa? Bukan produknya, tapi bagaimana kita punya solusi buat orang yang punya masalah. Gitu. Jadi fokusnya itu bukan tentang apa yang kita jual gitu, tapi bagaimana kita tuh bisa menggali masalah teman kita atau masalah audiens kita. Nah, once kita tahu nih dia punya masalah apa, ya udah baru tuh kita di situ masuk pelan-pelan. Kita harus gali dulu tuh masalahnya apa, baru setelah itu kita jual produknya. Gitu. Jadi yang kita jual itu bukan produk kita, tapi yang kita jual itu adalah solusi dari permasalahan orang lain. Nah itu yang jadi salah tangkap nih dari banyak orang tentang aktivitas jualan gitu. Mereka anggap jualan ya udah ketok pintu jual. Padahal sebetulnya perspektif yang harus dipasang tadi problem and solution gitu ya. Kita tahu dulu masalahnya apa, cocok apa enggak produk kita masuk. Kalau misalkan masuk, ya udah kita kasih solusinya dari produk kita. Kayak gitu ya. Kita kan ini kayaknya secara psikologis sebenarnya manusia itu nggak suka buat ditawarin sesuatu gitu. Kita tuh sukanya ya kalau mau beli, ya udah kita beli sendiri. Suka nggak kalau misalkan lagi beli baju nih di Ramayana atau misalkan di toko buku, terus tiba-tiba ada SPG yang
nempelin gitu. Iya kak, mau gimana kak gitu. Iya. Kalau gue ngerasanya, aduh pengen beli cuman gara-gara ditempelin gini jadi gimana Jadi gitu. ketempelan ya. Jadi ketempelan ya. jadi agak kurang nyaman gitu. Iya, iya, Itu iya. sih. Jadi poinnya adalah ya harus aware banget sama yang namanya demand dari customer atau permintaan customernya. Yes, ya. Saya tuh tapi ingat banget tuh pas pertama kali masuk di Badar ya sebagai tim business development. Oke. Saya tuh waktu itu langsung di-assign sama manajer saya buat menghandle request permintaan pengembangan website untuk Oke. satu instansi pemerintah. Oke. Gitu. Nah, pada saat itu ini kan saya ibaratnya waktu itu baru benar-benar nyemplung ya, baru Yeah. benar-benar masuk di business development gitu. Terus diminta bikin proposal penawaran, kemudian bikin estimasi harga dan segala macam gitu ya, bikin sampai terakhir diminta untuk pitching gitu. Nah, awal Oke. itu saya pede-pede aja, oke pitching paling ke klien gitu kan, itu Ya. biasa lah, paling ke siapa sih. Ternyata pas pitching itu dihadapkan oleh 4 direktur utama dari instansi pemerintah. Wow, direktur utama. Oke. Gitu. Jadi itu shock banget tuh. Oke. Cuman ya apa ya, kan kita sebagai sales representatif ya, Iya. kita tuh tidak boleh mempertunjukkan kebingungan kita ke depan Yes. klien gitu kan. Yeah. Jadi mau nggak mau kita, misalkan kita juga ngerasa nggak tahu, ya kita sok tahu aja gitu. Aku yakin ya. Iya, kita pede aja gitu Iya. ngomong sama para direktur itu seakan kita yang udah punya pengalaman banyak banget. Betul. Padahal ya saya baru anak bawang baru Iya, masuk iya, gitu iya, ya. iya. Lalu saya bilang aja, oh ini teknologi ini berdasarkan pengalaman saya sih harusnya begini gitu. Jadi kayak ya ya udah so pede aja, dan memang harus kayak gitu. Kalau kita jualan Ya. tuh memang harus pede syarat utamanya. Ya. Meskipun kita nggak terlalu tahu gitu ya. Masa iya, misalnya brothers, ada yang jualan cendol gitu kan ya. Udah berapa lama jadi tukang cendolnya gitu. Itu kan obrolan ya, tapi kan dia mau tahu, "Bang, 5" gitu kan ya. Aduh, saya nggak tahu nih gimana cara ngebungkusnya gitu kan. Kan nggak kayak gitu ya. Yang mau bikin cendol biasanya minta dikaretin, nggak ngerti cara ngaretin gitu ya. Nggak ngerti cara karetnya misalnya kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang memang tidak perlu gitu ya. Dan justru malah kita harus kuasai gitu. Dan orang nggak akan mau tahu ya tentang hal itu. Ini yang membedakan menurut perspektif Jabar nih sebagai seorang business development manager tuh apa sih? Sebenarnya bedanya banyak banget ya. Bedanya banyak. Bedanya banyak banget antara B2B dan B2C ya, Yes. gitu. Dari segi audiensnya, cara audiens itu memilih pun beda. Biasanya kalau misalkan di B2C ya, kalau kita jualan produk komunitas yang langsung dijual ke end user, itu aspek emosionalnya itu tinggi banget. Gitu. Jadi kalau misalkan gue nggak suka sama si brand ini atau si produk ini, ya udah gue nggak mau gitu. Jadi lebih banyak ke aspek-aspek emosional yang kemudian mempengaruhi keputusan pembelian. Ya. Tapi kalau misalkan kita di B2B yang kita jualannya jasa, kita jualannya mungkin produk-produk yang sifatnya ya kan biasanya harganya lebih mahal ya kalau B2B ya. Nah, itu biasanya pola pengambilan keputusan itu lebih rasional. Oke. Gitu. Jadi orang itu biasanya kalau misalkan kita ngerasa nggak suka dengan sesuatu, itu nggak dijadikan alasan pembelian gitu. Jadi biasanya lebih rasional. Kenapa lebih rasional? Karena prosesnya pun panjang. Ya. Gitu kan. Kalau kita jualan dengan harga mahal, kita harus ngobrol dulu sama procurement-nya, kita harus ngobrol sama manajernya, kita nanti harus propose juga ke keuangan dan seterusnya. Itu prosesnya tuh dari awal sampai akhir tuh jauh lebih panjang di B2B gitu ya. Di business to business. Jadi dari segi audiensnya itu sangat berbeda sekali. Nah, kemudian dari segi ya marketingnya juga beda banget kan. Saran saya buat teman-teman yang sekarang misalkan lagi mau merintis karir di bidang marketing ataupun di bidang penjualan, ya nyemplung dulu aja gitu. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak ikut bootcamp marketing ataupun sales ketika teman-teman benar-benar baru memulai gitu. Itu penting untuk nanti teman-teman bisa mengadvance karir kalian gitu. Tapi kalian baru benar-benar akan dapat feel-nya ya tentang gimana susahnya, gimana pengalamannya ketika kalian terjun dulu gitu. Jadi once ketika kalian sudah punya pengalaman, mangga tuh silakan kalian coba ikut pelatihan-pelatihan, bootcamp segala macam yang nanti bisa ningkatin kapasitas kita. Oke, itu dia tadi sedikit curhat dari Jabar tentang berbagai macam pengalamannya berkecimpung di dunia sales and marketing selama bertahun-tahun. Dan selanjutnya nih, ada segmen yang sangat menarik. Apa nih segmen yang menariknya?